Halo semua, perkenalkan nama saya Sandi Nugroho. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai inventory valuation pada UD12. Inventory valuation ini adalah sebuah penilaian yang meliputi semua barang milik perusahaan pada saat tertentu dengan tujuan untuk dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal perusahaan. Untuk inventory valuation ini memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama itu menentukan jumlah persediaan yang akan diberikan untuk laporan keuangan, lalu menentukan laba rugi periodik, dan menentukan harga yang akan dipakai sebagai dasar penilaian terhadap inventory. Untuk di UDU sendiri, ini terdapat beberapa costing method untuk melakukan inventory valuation. Itu ada standard price, ada average cost, dan juga FIFO atau first in first out. Untuk standard price sendiri itu menggunakan biaya yang ditentukan pada product form untuk melakukan perhitungan pada inventory valuation. Jadi untuk cost-nya itu tidak akan berubah. Jadi ketika cost pertama kali diinputkan pada product form, maka cost tersebutlah yang akan digunakan untuk valuation pada inventory. Selanjutnya untuk yang average cost itu dia akan selalu melakukan perhitungan setiap ada perubahan kuantitas produk dengan menggunakan formula yaitu kuantitas produk saat ini dikalikan dengan average cost produk saat ini ditambah dengan jumlah produk yang masuk dikali dengan unit price dari produk yang masuk dibagi untuk jumlah total kuantitas dari produk. Sementara itu untuk Vivo itu dia memungkinkan kita untuk menggunakan harga produk sebenarnya, yaitu ketika harga produk yang masuk pertama lalu kita akan melakukan penjualan, maka yang cost yang akan digunakan itu adalah cost produk yang pertama kali masuk ke inventory. Selanjutnya untuk lebih memperjelas lagi mengenai inventory valuation, di sini saya akan langsung saja melakukan implementasinya di UDU. Pertama-tama untuk melakukan inventory valuation terdapat beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama itu adalah membuat produk kategoris. Di sini saya telah menyediakan 3 produk kategoris untuk masing-masing costing method. Yang pertama kita lihat ini ada standard price. Costing methodnya kita pilih standard price, lalu inventory valuation-nya yang automated. Nah, perbedaannya automated dan manual ini ada di sini. Ketika kita memilih yang manual, maka untuk stock input account dan stock output account-nya itu tidak akan jadi mandatory. Sementara ketika kita memasukkan yang automated, maka ketiga field ini akan menjadi mandatory untuk di produk kategoris. Itu berlaku juga untuk costing method yang lainnya. Lalu selanjutnya juga ada yang average cost dan juga FIFO di sini. Terus selanjutnya saya akan coba menjalankan untuk yang standard price. Sebelumnya kita harus membuat produk terlebih dahulu dengan kategori standard price. Misalkan di sini namanya produk standard price dengan produk kategori standard price. Nah, dapat diperhatikan juga ketika saya memilih yang kategori standard price ini, saya tidak bisa mengubah cost-nya di sini karena untuk cost-nya sendiri itu karena ininya untuk inventory-nya itu yang automated, jadi tidak bisa diubah untuk cost-nya. Kalau misalkan inventory valuation itu yang manual, ini cost-nya bisa diubah. Misalkan ini yang all, ini inventory valuation yang manual, jadi bisa diubah. Yang standard price, kita save. Nah, di sini kita bisa menentukan cost-nya itu untuk produknya, dan cost-nya ini akan terus digunakan untuk misalkan pembelian atau penjualan produk berikutnya. Nah, ini cost-nya 20.000. Misalkan di sini saya akan melakukan pembelian produk dengan membuat purchase order.
kita akan melakukan pemesanan produk standar price dengan jumlah misalkan 100, lalu unit price-nya 10.000. Bisa kita langsung confirm order, lalu bisa kita lakukan receipt, validate. Lalu kalau kita lihat di inventory valuation-nya, nah ini sudah ada produk standar price dengan jumlah 100 dan value-nya itu adalah 2 juta, yang berarti per unitnya itu adalah 20.000 seperti yang kita input sebelumnya. Walaupun untuk purchase order-nya sendiri unit price-nya itu tadi yang seperti kita lihat itu 10.000. Namun untuk value-nya sendiri di sini mengikuti cost yang ada pada produk farm yang pertama, yaitu 20.000. Oke, selanjutnya saya akan lanjut ke AFCO atau average cost. Sama, untuk ininya kita harus membuat produk terlebih dahulu. Kita buat produk dengan produk kategori yang AFCO tadi. Misalkan sini sales price 50.000. Lalu kita bisa tentukan juga cost-nya untuk cost awal produknya. Misalkan di sini 50.000. Nah, tertera di sini cost-nya itu ada 50.000. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pembelian produk. Pembelian produk dari AFCO tadi. Misalkan kita melakukan 100 pembelian dengan unit price 50.000. Lalu kita confirm. Lalu kita melakukan penerimaan. Validate. Nah, kalau kita cek di inventory valuation-nya, maka value dari produknya untuk produk sebenarnya belum masuk. Untuk produknya kita cek lagi. Mungkin kita bisa langsung cek di purchase produk. Di sini harganya masih 50.000 karena tadi kita membeli cost-nya unit price-nya juga 50.000. Lalu misalkan kita akan melakukan pembelian produk AFCO dengan unit price yang berbeda. Misalkan di sini produk AFCO, misalkan kita beli 50 seharga 40.000. Kita save, lalu kita confirm order, lalu kita akan melakukan penerimaan produk, validate. Oke, selanjutnya jika dilihat untuk cost produknya harusnya sudah berubah mengikuti cost rata-rata dari produk AFCO tadi.
Nah, cost-nya ini telah berubah menjadi 40.000. Lalu selanjutnya untuk AFCO ini dia tidak ada pengaruh ketika melakukan penjualan produk, jadi hanya berpengaruh melakukan perhitungan itu ketika melakukan pembelian produk. Karena untuk rumusnya itu kan sendiri uh, berhubungannya dengan incoming produk. Lalu selanjutnya untuk yang Vivo, di sini saya akan membuat produk lagi untuk Vivo. Produk Vivo, kategorinya Vivo. Untuk Vivo ini kita tidak bisa mengubah cost-nya ya, seperti yang sebelumnya di kategori selain. Untuk yang Vivo sendiri, ini dia untuk cost-nya itu berdasarkan cost dari produk yang pertama masuk. Jadi untuk skenario-nya misalkan di sini saya melakukan pembelian produk 100, lalu 100 produk dengan harga misalkan 50.000, lalu saya melakukan pembelian produk lagi jumlahnya misalkan 50 dengan harga 40.000, lalu ketika melakukan penjualan maka yang akan dihabiskan itu adalah produk yang awal dulu itu yang harganya 50.000. Jadi akan langsung saya coba jalankan aja skenario-nya. Misalkan di sini untuk produk Vivo kita beli 10 saja, harganya misalkan 10.000. Kita save, lalu kita confirm order. Kita validate. Nah, berarti sekarang di inventory itu terdapat 10 produk 10 produk Vivo yang harganya itu cost-nya 10.000. Nah, ini bisa dilihat untuk 10 unit cost-nya itu 10.000. Selanjutnya kita akan melakukan pembelian lagi untuk produk Vivo yang sama, namun dengan unit price yang berbeda. Dan sini kita beli 5 saja, harganya misalkan 5.000. Kita save vendor dulu, kita confirm order, kita terima produknya, validate. Oke, berarti selanjutnya di sini inventory memiliki 10 produk Vivo dengan cost 10.000 dan 5 dengan cost 5.000, di mana yang 10 produk dengan harga 10.000 itu yang kita masukkan di awal, jadi itu yang akan dihabiskan terlebih dahulu ketika kita melakukan penjualan. Saya dilihat di sini inventory valuation. Nah, harganya ini ada 125.000. Ini berarti ada 10 yang 10.000 dan 5 yang 5.000 harganya. Kalau kita cek lagi di produknya,
ada 15 unit. Selanjutnya di sini akan kita lakukan penjualan produk Vivo. Di sini kita akan coba untuk menghabiskan terlebih dahulu produk yang 10 tadi. Karena kita jual produk dengan harga Vivo nah ini 10 tadi, misalkan 8.000 kita jual. Lalu kita save. Selanjutnya kita confirm, lalu bisa kita deliver saja terlebih dahulu. Kita validate. Lalu kalau kita cek di inventory valuation, retrieve. Nah, di sini produk Vivo-nya itu tinggal 5, dan 5 produk ini adalah produk yang kita beli pada kuartal kedua tadi, purchase order-nya, yang harganya itu semuanya 5.000. Maka di sini value-nya itu 25.000 karena yang 10 di awal itu sebelumnya telah dijual. Jadi untuk costing method Vivo itu kurang lebih gambarannya adalah ketika produk masuk dengan harga sekian, lalu produk kedua masuk, produk ketiga masuk, dan produk selanjutnya masuk. Lalu ketika akan melakukan penjualan, harga produk yang dijual itu akan berpatokan pada harga produk yang pertama kali masuk. Apabila kuantitasnya itu untuk produk yang pertama kali masuk itu kurang, maka akan diambil lagi untuk produk yang kedua. Begitu terus selanjutnya untuk produk-produk yang akan dijual. Selanjutnya untuk inventory valuation dari saya sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, terima kasih.